Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini kakak mau cerita tentang Paus dan Nabi Yunus. Ada yang tahu bentuk paus kayak mana? Tahu. Betul. Ya betul. Besarnya besar banget kah? Atau besar biasa aja? Ada yang pernah lihat paus? Ada yang pernah lihat paus nggak? Di mana? Di sungai. Paus nggak hidup di sungai. Paus hidupnya di laut. Di danau. Di laut. Paus di danau nggak hidup. Paus hidupnya di laut. Ada yang tahu paus bernapas pakai apa? Pakai hidung. Sang. Ayo, ada siapa yang tahu? Ayo, siapa? Ayo. Mulut. Ayo. Hidung. Nyerah? Merah. Paus bernapas pakai paru-paru. Paus itu termasuk binatang mamalia. Dia mamalia itu hewan yang ya melahirkan dan bernapas dengan paru-paru. Ada yang pernah lihat paus begini kayak gitu dari laut? Pernah kan? Itu dia lagi ngambil nafas. Dia ngambil nafas ke air, ke atas, ke udara. Karena dia tinggalnya di laut, tapi dia nafasnya pakai udara. Jadi dia kalau misalnya mau ngambil nafas lagi untuk di laut, untuk dia berenang itu dia naik ke atas dulu. Gitu. Ada yang tahu nggak paus warna apa? Biru. Benar, pintar. Kalian cerita ya. Jadi malam itu gelombang air di laut cukup kuat. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing di tengah badai. Rupanya kapal itu kelebihan muatan. Muatannya berlebih jadi kapalnya terombang-ambing. Para penumpang di kapal itu sedang mengundi siapa nih yang harus diturunkan dari kapal supaya kapalnya itu muatannya berkurang. Setelah diundi, nama Nabi Yunus lah yang keluar. Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut. Begitu masuk ke dalam air, ada yang bisa nebak? Kanyu. Iya, Nabi Yunus dimakan oleh Nabi Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Iya benar. Iya, jadi ternyata paus besar itu yang memerintahkan itu Allah. Jadi Allah memerintahkan paus tersebut untuk makan Nabi Yunus. Iya, pausnya itu Allah bilang ke paus makanlah Nabi Yunus itu. Jadi pausnya itu Allah yang nyuruh untuk makan Nabi Yunus. Makanya masuklah Nabi Yunus ke dalam mulut ikan paus. Iya. Kemudian setelah masuk ke dalam perut ikan paus, Nabi Yunus ini dibawa ke lautan yang dalam dan luas. Iya, ke lautan yang dalam kali. Kemudian di dalam perut paus, Nabi Yunus itu merenung. Dia merasa bersalah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus bertobat dan terus berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Yunus. Jadi, yang tadinya Allah memerintahkan paus untuk menelan Nabi Yunus, sekarang setelah menerima taubatnya Nabi Yunus, Allah memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali berdakwah pada kaumnya. Mereka pun beriman pada Allah dan ajaran Nabi Yunus alaihi salam. Dari cerita tadi ada yang tahu nggak apa hikmahnya? Ayo. Hikmahnya Allah itu maha baik dan maha penyayang. Ya. Jadi kalau kita mau mengakui kesalahan kita mau bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Jadi kalaupun kita ada salah mau kecil, mau besar, kita tuh harus benar-benar tobat dan minta maaf kepada Allah agar Allah sayang lagi sama kita. Iya, pinter.
Sekian cerita dari Paus dan Nabi Yunus. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.